区区木之力，不输挂区。木之进攻。 Halo guys, welcome back to Kobe Movie. Dan inilah episode yang kita tunggu-tunggu karena bakal full bertarung nih. Tan Yu melawan sang dewa pengkhianat yang sangat kuat karena dia memiliki kekuatan garis keturunan dewanya guys. Tapi selain dewa Pak Boy, bakal juga ada Xian Er yang bertarung. Seru kan ini? So maka dari itu Mimi rangkum sedikit dulu apa yang udah terjadi di episode terakhir. Nah jadi guys, si Tan Yu turun ke arena akan melawan murid yang bernama Ouyang Guanxing dari Sekte Peri Abadi. Awal pertarungan sih semua aman-aman aja ya, Dewa Pak Boy sangat unggul. Tapi ketika Guanxing mengeluarkan kekuatan mata kehancurannya, itu membuat Tan Yu sadar kalau Guanxing adalah anak buahnya Hun Tun Supreme, yaitu salah satu dewa pengkhianat yang menusuk Tan Yu di episode awal-awal guys. Setelah itu Tan Yu menggunakan formasi pedang pembantai Dewa Homeng yang membuat Guanxing sadar kalau Tan Yu ini merupakan reinkarnasi Dewa Homeng Supreme. Wadidaw. Nah dari sinilah mereka bakal bertarung sampai mati guys. Pertarungan penentuan namanya kan, maka dari itu kita masuk ke intro ya. 还无法与鸿蒙霸体硬抗，仍无法长时间催动毁灭神通。 Guanxing yang percaya diri bisa menang melawan Tan Yu. Dia tidak sabar menghadapi teknik-tekniknya Tan Yu. Adu pedang pun terus terjadi. Orang-orang di luar tidak bisa menonton apa yang terjadi di dalam. Tan Yu mencoba mengikat dirinya dengan teknik kayu, tapi dengan mudah dia hilangkan. Cuman teknik kayu sampah belaka juga tidak ada apa-apanya, begitulah kata dia. Guanxing membalas dengan serangan pedang-pedangnya, tetapi Tan Yu hilangkan menggunakan teknik lubang kematian. Nah, sekarang gantian Tan Yu balas nih. Dia pun menerjang, melancarkan tebasan. Itu sempat ditahan, tetapi pedang Guanxing pun dipentalkan dan langsung Tan Yu ambil. Sembari dia mengatakan kepada pedang itu, "Aku sang Dewa Homeng Supreme, dapat menyerah di hadapanku." Dan pedang itu pun dia simpan. Guanxing yang putus asa, tangan kanannya pun putus. Terus memohon sampai memukul kepalanya ke tanah, memohon diampuni dan akan bersumpah setia. Tapi sayang, itu semua tidak berguna. Langsung Tan Yu tebas dan tuar. Dia auto meninggal di tempat guys, menghilang jadi debu. Kau itu tidak pantas bersumpah setia padaku. Setelah itu Tan Yu memanjatkan tekadnya, akan ada satu hari dia menghabisi Hun Tun Supreme dan Xian Supreme untuk mengenang para dewa-dewa yang sudah berjuang. Ini sebagai langkah awal guys, yaitu dengan kematian salah satu dewa pengkhianat, yaitu Guanxing. Setelah formasi pedang dilepaskan, semua orang pun terkejut karena Tan Yu lah pemenang dari pertarungan ini. Tapi melihat reaksinya Su Ping yang begitu senang, Su Chen jadi curiga guys. Apa jangan-jangan adiknya ini suka sama Tan Yu? Tapi kan kemarin katanya dia menyukai gurunya. Waduh, ketahuan juga nih. Ruya Wuci jantungan ketika melihat muridnya kalah guys. Begitu juga dengan ketua Cukei. Yu Qin dari samping arena, dia senang melihat kekasihnya Tan Yu selamat. Apalagi luka yang dialami Tan Yu tidaklah parah.
参战，果然有必胜的把握。放心，我没事。 Murid berikutnya yang bakal bertarung adalah Fan Cheng Kun dari Sekte Peri Abadi. Hanya bisa menilai kemampuan Cheng Kun ini tidak sekuat itu. Walaupun memang dia memiliki segel pelahap jiwa, jadi cukup Xian Er yang turun tangan untuk melawannya. Cheng Kun ingin menghabisi teman Tan Yun sebagai tanda penghormatan atas kematian senior Ouyang Guanxin. Rencananya Meng Yi akan bertarung melawan murid yang bernama Tuo Pameng kalau semisal Xian Er kalah guys. Segera Xian Er pun turun ke arena. Guanxin yang sangat percaya diri. Dia tertawa keras, tidak sabar, ingin melihat gimanakah cara Xian Er memenangkan pertarungan ini. Sang ayah memberikan nasihat dengan menggunakan telepati. Dia berharap supaya anaknya bisa menang, tetapi kalau nggak bisa, maka cukup lari dan menyatakan menyerah saja. Segera tanpa basa-basi, pertarungan pun dimulai. Masing-masing langsung menggunakan senjatanya. Cheng Kun menggunakan tongkat, sementara Xian Er dengan pedangnya. Pertarungan pun terjadi sangat sengit. Serangan terus dilancarkan. Cheng Kun dengan sombong mengatakan, kekuatanmu cuma segini, apa yang harus dibanggakan? Dia melancarkan serangan langsung dengan tombaknya, menghasilkan tembakan yang menekan Xian Er. Kali ini Xian Er masuk ke mode serius. Sayap abadinya pun digunakan. Dia terbang ke atas lalu melancarkan teknik ribuan pedang. Cheng Kun akhirnya menggunakan teknik terkuatnya, yaitu kekuatan pelahap. Daya hisapnya luar biasa, bahkan setara dengan kekuatan jiwa ilahi tingkat tinggi. Serangan itu juga langsung melahap ribuan pedang milik Xian Er. Dan akhirnya selesai guys. Serangannya Xian Er dilahap semua. Belum selesai, segel jiwa 4 kali lipat dilancarkan. Dia memunculkan sosok naga ungu yang sangat kuat, itu langsung menelan Xian Er ke dalam perutnya. Ketua Tantai panik. Takutnya Xian Er tidak mampu menahan serangan ini. Dia bakal turun tangan untuk menyelamatkan anaknya, bahkan kalau itu harus melanggar aturan sekalipun. Tapi ternyata nggak perlu guys. Xian Er berhasil meloloskan diri. Menghancurkan naga tersebut. Sampai membuat Cheng Kun kebingungan. Teknik macam apa yang Xian Er gunakan sampai bisa menghancurkan naga ungunya. Tapi sayang, itu semua sudah telat. Xian Er pun langsung menghabisi Cheng Kun di tempat. Ketua Tantai yang khawatir langsung menghampiri Xian Er untuk menolong dirinya. Waduh, bisa ketahuan dong Xian Er anaknya guys. Soalnya dia turun tangan untuk menyelamatkan seorang murid biasa. Tapi dengan ini jelas juga Sekte Peri Abadi kalah dari Sekte Suci Huangfu. Karena kan dua murid mereka itu sudah dikalahkan. Mantap. Ketua Tantai langsung memberikan pil penyembuhan dan membawa Xian Er kembali ke sisi arena. Untungnya nggak ada luka serius sih, tetapi sang ketua Tantai tidak yakin Xian Er bisa mengikuti pertarungan selanjutnya melawan Istana Jiwa Ilahi. Jadi harus mencari murid untuk menggantikan dia guys. Setelah berpikir cukup lama, Tan Yun pun memilih Xiao. Memang kira Jian lebih kuat daripada Xiao. Atau mungkin karena Xiao kekuatannya lebih cocok untuk melawan musuh Istana Jiwa Ilahi kali ya. Tapi Zhuge langsung ingin memulai pertarungan selanjutnya. Tentu ini gak adil dong. Tan Yun sendiri belum sempat beristirahat, tapi udah langsung disuruh untuk bertarung. Namun Zhuge gak peduli. Dia bersama Ketua Ruyan Chen sudah sepakat
tidak ada istirahat dalam kompetisi ini. Waduh, gak beres ini guys. 皇福圣宗出战攻略。 Ini sama saja dengan melanggar aturan dari para leluhur. Jelas Zhou dan Ru Yanchen sudah bekerja sama untuk menekan sekte Huangfu. Wah. Kalau Tan Yun gak berani maju, maka dia harus menyatakan menyerah. Dan dengan begitu, sekte Huangfu auto kalah. Tan Yun pastikan kepada ketua Tan Tai agar tenang saja. Bahkan dia sedang terluka sekalipun, itu cukup untuk menghabisi para murid kroco dari istana jiwa ilahi sialan ini. Mantul, mantap betul. Sehingga ketua Tan Tai mempercayai Tan Yun, dia bahkan menasihati ketua Zhige agar siap-siap saja mengumpulkan tubuh mayat dari muridnya. Mantap. Oke. Berarti yang bakal bertarung selanjutnya pasti mengejutkan kalian kan? So maka dari itu kita coba masuk ke bagai spoiler untuk part 293 Nithya Jejun episode 314-nya yang bakal rilis lagi di Jumat siang. Oke, langsung saja jadi. Yang bakal bertarung adalah si Meng Yi dulu melawan sang wanita dari murid istana jiwa ilahi. Baru setelah itu, nanti si Tan Yun akan turun ke arena guys. Tapi kok yang bertarung adalah Yu Qin ya? Hah? Kok bisa? Bukannya katanya dia nggak mau bertarung melawan Tan Yun ya? Bahkan Yu Qin mengatakan, dendam mereka 10 tahun yang lalu akan dibalaskan hari ini. Tapi Tan Yun menjawab, 10 tahun lalu aku sudah mengalahkanmu sekali. Nah kali ini akan menjadi yang kedua kalinya. Mantap. Tapi sepertinya memang prediksi ya. Tan Yun dan Yu Qin itu berakting doang guys. Untuk mengelabui semua orang, terutama kedua Zhige gurunya. Namun gimana cara mereka kerjasama, gimana cara komunikasinya? Tentu nggak bisa semudah itu ya kan, karena di sana ada banyak orang. So seperti biasa, update lagi nanti buat part 289 episode 310-nya yang kalian tunggu-tunggu, tentunya di hari Jumat lagi ya guys. Siang hari deh. Tapi satu hal yang pasti, cuman di sini Kobe Movie. Thank you buat kalian semua nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu. Mimin pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke kalau gitu, see you guys.